Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita masih membahas tema tentang mematahkan hoaks seputar vaksinasi. Saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan bahwa kenapa kemudian alasan memilih Sinovac adalah kecepatan, teknologi, terus kemudian memiliki track record dan juga kredibilitas yang sangat baik gitu. Dan juga tadi ada kualitasnya bagus dan juga sudah diuji fase di beberapa negara selain Indonesia gitu. Eh, Standarnya sebetulnya kan 8 tahun kita tahu begitu vaksin boleh kemudian diedarkan. Kemudian sekarang diakselerasi sehingga sudah bisa didistribusikan ke seluruh dunia dan sudah melakukan uji fase. Bagaimana Anda kemudian Pak Diki melihat percepatan ini yang terjadi? Karena ini juga kemudian yang akhirnya masyarakat khawatir sehingga mungkin ada beberapa kelompok dari kita masyarakat yang menolak untuk dilakukan vaksinasi. Ya, memang ini capaian fenomenal ya dalam sejarah peradaban manusia baru saat ini vaksin begitu cepat. Betul Mas Imam bilang rata-rata itu 8 sampai 10 tahun rata-rata vaksin. Dan ini harus diketahui juga, ini pertama juga mungkin dalam beberapa dekade terakhir satu penyakit vaksinnya banyak. Jadi biasanya satu penyakit menular itu atau satu penyakit vaksinnya itu satu. Nah, ini banyak pilihannya. Nah, ini tentu ada plus minus dalam artian bukan buruk ya, tapi ada tantangan. Nah, kalau masalah percepatan sebetulnya tidak usah terlalu khawatir karena banyak dari dan hampir semua riset vaksin ini nggak dari nol sekali, Mas Imam dan pemirsa semua. Banyak semua riset ini berdasarkan data. Jadi untuk fase pertamanya itu dia sudah tidak seperti riset vaksin yang dibilang 8-10 tahun itu benar-benar dari nol. Seringkali mereka karena benar-benar dari nol jadi banyak kegagalan lah ya. Nah kalau ini katakanlah misalnya salah satu jenis vaksin messenger RNA dia tidak serta-merta langsung atau tidak dimulai juga dari nol. Dia dimulai dari yang memang vaksin yang sudah teruji, ada Ebola, ada Zika, dia mulai dari situ. Dan percepatan ini tol yang disediakan dalam percepatan vaksin ini disediakan salah satunya atas kontribusi waktu riset Zika dan juga riset Ebola. Jadi semacam jalur tolnya itu sudah ada, termasuk bahan-bahan awalnya itu kayak vaksin yang Ebola salah satu juga dijadikan dasar untuk akhirnya dikembangkan lebih lanjut lagi. Termasuk untuk yang adenovirus misalnya yang di Rusia kan Sputnik itu salah satunya. Nah itu artinya harus memberikan penyadaran pada kita ini ada perbedaan. Memang dasarnya aja bukan baseline nol, jadi sudah ada baseline. Kemudian juga mereka mempercepat itu paralel, Mas Imam. Fase 1, fase 2 itu bisa paralel gitu. Atau di setiap fasenya itu ada yang paralel, dia di hewan, dia di manusia. Karena 1, 2 ini bukanlah satu fase yang dianggap itu namanya 1, 2 yang penting di 3. Tidak. Ya. Setiap fase itu begitu pentingnya dan terutama kalau bicara aspek keamanan, kalau di 1 dan 2 tidak lolos, ya nggak akan ada namanya fase 3 gitu. Jadi kalau Bio Farma dalam hari ini melakukan riset dalam fase uji 3, itu artinya 1-2-nya sudah oke aspek keamanannya gitu. Itulah sebetulnya kita tidak usah terlalu khawatir aspek keamanan ketika di fase 3. Sebetulnya yang fase 3 itu yang paling walaupun kita tetap memperhitungkan ya ada efek samping apa yang tadinya tidak ada misalnya, yang tidak terdeteksi karena ini kan diberikan pada populasi yang lebih besar. Sebetulnya yang paling juga sangat diperhatikan ada di efikasi nih di fase 3. Jadi sekali lagi dari percepatan ini sebetulnya inilah artinya temuan yang jadi berita baik ya. Ke depan kita harus jauh lebih cepat lagi, harus menemukan cara yang jauh lebih cepat lagi karena ancaman pandemi ini luar biasa loh. Virus saya sedikit aja virus yang belum kita ketahui yang mengancam kita ini baru 1% kurang kita ketahui. Nah, 99% ancaman ini belum kita ketahui. Jadi kecepatan risetnya harus benar-benar. Baik, menarik. Jadi sudah bisa dipatahkan sebetulnya beberapa artikel atau asumsi yang memberikan atau memberatkan bahwa vaksin ini, yang meragukan bahwa vaksin ini kemudian tadi terlalu cepat akhirnya berbahaya begitu. Baik, saya mau ke Pak Iwan. Pak Iwan. Sedikit aja Mas Imam, karena harus tahu pemeriksaan bahwa
kalau ada satu riset vaksin yang dalam tanda kutip melanggar, WHO itu nggak akan diam. Pertama itu pasti akan ditegur, dan jangankan memproduksi ya, di dalam ini aja akan digagalkan. Nah, itu yang harus diketahui. Baik. Saya mau sedikit ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau kemarin Pak Jokowi pertama perdana disuntikan, hasilnya seperti apa Pak? Yang Bio Farma lihat begitu. Ada juga keluhan pegal-pegal katanya. Apakah ini sesuatu yang wajar? Ya, memang seperti halnya disuntik pada umumnya ya, ada pegal-pegal atau timbul kemerahan, bahkan mungkin juga ada yang panas dingin, tetapi tidak dalam waktu yang tidak lama, itu sesuatu yang wajar ya. Tetapi adapun untuk khasiatnya ini juga mohon untuk dipahami semua ya. Jadi vaksin itu tidak serta-merta langsung menjadi kebal ya. Untuk yang kita aja ini yang inactivated ini, kita nanti setelah 14 hari itu harus di booster lagi, disuntik lagi, dan menurut hasil penelitian kan baru 14 hari setelah suntikan yang kedua baru timbul adanya kekebalan. Jadi tidak kemudian sakti mandraguna ya, begitu divaksin langsung kemudian bebas buka masker dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus juga sama-sama dipahami. Oke, jadi habis vaksin jangan langsung pesta begitu ya Pak Iwan maksudnya ya? Ya. Oke, baik. Saya harus jeda dulu. Kemudian nanti di segmen berikutnya saya akan ke Pak Diki untuk kemudian bagaimana sosialisasi yang baik dan berapa banyak vaksinasi yang didistribusikan sehingga memunculkan herd immunity atau kekebalan komunal atau komunitas. Saya harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.